Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita akan belajar masih dengan tema 1, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Ya, kemarin kita pembelajaran ketiga. Nah, sekarang kita ke pembelajaran keempat. Nah, apa sih materinya pembelajaran keempat ini? Nah, sebelum lanjut ke materi, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Ya, kali ini kita ke pembelajaran keempat. Ya, kalian tahu ini apa? Nah, ini namanya Peta Indonesia. Ya, negara kita, negara Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau, bukan beberapa lagi ya, tapi banyak pulau. Dari pulau yang paling besar sampai yang paling kecil, ya. Nah, negara Indonesia juga disebut dengan negara kepulauan karena terdiri dari beberapa banyak pulau. Nah, di sini ada, kita lihat pulau yang paling besar, ya. Kita sebut saja mulai dari sebelah paling kiri. Nah, di sini paling kiri ada namanya pulau, ya betul, pulau apa? Ya, Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera terdapat daerah-daerah, ya, ada Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, dan Lampung, ya. Nah, kemudian kita ke bawah, di sini ada Pulau Jawa. Nah, ini Pulau Jawa. Nah, kita tempat tinggal kita di sini di Pulau Jawa, khususnya kalau kita berada di Jawa Barat, ya. Nah, di Pulau Jawa ini ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja atau Banten, ya. Kemudian geser ke sebelah kanan ada Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ya. Kemudian geser ke kanan ada Kepulauan Maluku, geser lagi ke kanan ada Papua. Nah, kemudian kita muter lagi balik ke arah kiri. Nah, di sini ada Maluku Utara, kemudian ada Sulawesi yang pulaunya seperti huruf K. Nah, kalau ada pulau yang seperti huruf K, nah ini namanya Pulau Sulawesi. Nah, sebelah Pulau Sulawesi ini pulau yang seperti apa ini? Ya, seperti ayam, ya. Nah, kalau seperti ini namanya Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan dibagi beberapa daerah, ya. Ada Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Selatan. Rencananya ibu kota kita dipindah kemana? Nah, rencana ini masih rencana dipindah ke Kalimantan Timur, ya. Kapan? Ya nggak tahu kapan. Namanya juga masih rencana, ya. Bisa jadi, bisa tidak. Kalau tidak, berarti tetap ibu kotanya ada di daerah Jawa, yaitu di Jakarta. Kalau jadi pindah, berarti kepindahnya ke Kalimantan Timur, ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini ini banyak rumah, ya, jenisnya banyak sekali, bentuknya juga berbeda-beda. Nah, ini adalah rumah adat yang ada di Indonesia, ya. Bermacam-macam sekali, banyak.
Ya, bentuknya juga sangat unik. Ya, karena setiap daerah mempunyai rumah adat. Ya, rumah adat merupakan identitas dan kebanggaan suatu daerah. Setiap daerah memiliki rumah adat masing-masing. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki keragaman rumah adat. Ada apa aja sih rumah adat itu? Banyak ya. Nah, Pak Guru nanti di slide berikutnya akan memberikan beberapa contoh rumah adat. Ya, bukan semuanya, tapi beberapa saja. Karena Indonesia itu sangat banyak daerahnya. Setiap daerah mempunyai rumah adatnya masing-masing. Kalau disebutin nanti bisa berjam-jam ya. Nah, lihat di sini ada foto rumah adat. Nah, rumah adatnya bagus ya. Ya, ini namanya apa? Nah, ini namanya rumah adat rumah gadang. Nah, siapa sih yang membuat rumah gadang ini? Nah, yang membuat rumah gadang adalah suku Minangkabau. Ya, rumah gadang atau rumah godang adalah nama untuk rumah adat tradisional Minangkabau. Nah, ada di mana ini? Nah, kita lihat. Ada di Nah, ini pulau apa namanya? Ya, tadi namanya Pulau Sumatera. Nah, rumah gadang ini di mana adanya? Sumateranya itu di daerah mana? Nah, ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Oh, belum tahu. Ya, rumah gadang yang dibuat oleh suku Minangkabau itu berada di Sumatera, tepatnya di daerah Sumatera Barat. Ya, di mana Sumatera Barat? Tuh, di situ ya yang warna biru. Nah, jadi rumah gadang itu berada atau khas rumah adat daerah Sumatera Barat. Nah, lihat ini. Ini rumah apa namanya? Masih bingung ya. Ya, bagus tidak? Ya, bagus ya. Ini namanya rumah limas. Apa tadi namanya? Ya, namanya rumah limas. Rumah limas itu dibuat oleh siapa? Nah, rumah limas ini dibuat oleh suku Palembang. Pernah mendengar kata Palembang? Ya, kemarin kita kan membahas tentang makanan khas ya. Nah, yang dari Palembang itu apa namanya? Ya, apa namanya? Empek-empek. Ya, empek-empek berasal dari Palembang. Nah, rumah adatnya namanya rumah limas. Nah, pasti kalian tidak asing dengan rumah limas ini. Kenapa? Karena, nah ini, karena uang lama ya 10 ribuan lama dulunya itu ada gambar rumah limasnya. Mungkin kalian nggak sadar atau kalian neliti uang. Nah, uang 10 ribuan lama itu sebelahnya gambarnya rumah limas. Ya. Dari mana rumah limas ini? Nah, rumah limas ini tadi dari Palembang. Palembang itu berasal dari daerah mana? Ya, daerah Sumatera. Tepatnya di Sumatera Selatan. Ya, di mana? Ya, Sumatera Selatan. Ya, rumah limas ini berbentuk panggung.
karena sebagian daerah di Palembang adalah rawa-rawa dan sungai. Ya, untuk menghindari air masuk ke dalam rumah, maka dibentuklah seperti panggung. Ya, berarti karena di Palembang itu banyak rawa, banyak sungai, mungkin dari dulu juga sering adanya kebanjiran, maka rumahnya dibuat berbentuk panggung supaya ketika banjir rumahnya tidak terendam. Ya. Nah, selanjutnya, ini unik sekali, ya. Setiap daerah punya rumah adat yang unik. Nah, tadi rumah gadang, tadi rumah limas. Nah, sekarang ada lagi namanya rumah joglo. Rumah apa? Joglo. Dibuat oleh siapa? Ya, dibuat oleh suku Jawa. Ya, bentuknya ini seperti ada gentengnya, seperti ada mahkotanya. Nah, kalau kalian lihat balai desa zaman dulu, nah mungkin ada yang seperti ini. Ya, nah itu bangunannya ada sentuhan rumah joglonya. Ya. Nah, ini rumah joglo ini berada di Pulau Jawa. Tepatnya di mana? Ada yang tahu tidak? Jawa Barat? Bukan, ya. Yaitu di Jawa Tengah. Ya, di mana? Di Jawa Tengah. Jawa Timur juga sama, ya, namanya rumah joglo. Kenapa? Karena sama-sama Jawa, tapi kalau Jawa Barat kemungkinan berbeda. Kenapa? Karena di Jawa Barat ini sukunya adalah suku Sunda, bukan suku Jawa. Ya, karena kebanyakan Sunda, maka kemungkinan kalau Jawa Barat rumahnya ini bukan rumah joglo, rumah adatnya, kecuali daerah Indramayu dan Cirebon. Mungkin ini ada sentuhan bentuk rumah joglo. Oke, selanjutnya, nah ini, ya, ini namanya rumah lamin. Ya, siapa yang membuat ini? Ya, yang membuatnya adalah Dayak Kalimantan. Ya. Nah, rumah lamin ini sangat besar, ya, sangat besar, panjang dan juga lebar, ya. Lebarnya berapa? Nah, lebarnya itu kurang lebih sekitar 15 sampai 25 meter. Wah, panjang sekali ya. Nah, kemudian lebarnya antara 200 sampai 300 meter. Wah, ini seperti lapangan, ya. Panjang sekali, luas sekali. Nah, rumah lamin ini memiliki beberapa tiang penyaga untuk menopang rumah. Nah, sama ya, rumah lamin ini berbentuk panggung, ya. Kemungkinan tadi seperti rumah apa namanya? Tadi itu ya, seperti rumah limas, ya. Di Kalimantan mungkin masih banyak rawa, masih banyak sungai. Nah, supaya ketika sungainya meluap, banjir, kemudian rumahnya tidak kebanjiran, maka bentuknya berbentuk panggung. Dan atau berfungsi sebagai untuk melindungi diri dari hewan buas. Ya. Karena di Kalimantan itu kan masih banyak hutan. Karena masih banyak hutan, ya, hewannya juga masih banyak yang hewan liar. Nah, jadi supaya
terlindungi dari hewan liar, maka rumahnya berbentuk panggung. Nah, ini adalah bentuk Pulau Kalimantan. Nah, ini seperti ini ya. Nah, rumah Lamin ini Kalimantannya di mana? Nah, Kalimantannya adalah Kalimantan Timur ya. Selanjutnya, nah ini bentuknya rumahnya unik ya. Seperti apa ini? Ya, seperti ini ya, unik sekali ya. Nah, rumah ini namanya adalah rumah Honai. Apa tadi? Ya, namanya rumah Honai. Dari mana? Dari Papua. Nah, Papua itu di mana sih? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Papua adalah berada di ujung Indonesia. Ada Sulawesi, ada Maluku, ada Irian Jaya atau Papua. Nah, Papua itu di sini. Ya, itu adalah Papua. Ya, Pak Guru punya saudara atau paman ya, sekarang tinggalnya di Papua. Beliau bekerja di PT Freeport tambang. Nah, Papua ini kekayaan alamnya sangat banyak ya, diantaranya salah satu penghasil emas terbesar di dunia ya. Makanya di Pulau Freeport itu ada sebuah tambang yang besar namanya yang pokoknya dikelola oleh PT Freeport ya. Dari zaman dulu sampai sekarang tambangnya masih beroperasi. Ya, tambang itu adalah untuk menghasilkan biji besi, biji timah, besi, emas, dan lain sebagainya. Ya, sejenis dengan unsur logam. Misalkan kalian memegang sendok, nah itu unsur logam. Ya, dari mana? Dari dalam tanah ya. Nah, itu adalah macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia ya. Udah paham belum? Belum ya? Kalau belum, nanti videonya diputar lagi ya. Misalkan belum paham, diputar lagi videonya supaya paham. Ada yang paham? Ya, bagus ya. Kalau sudah paham tugas hari ini, nah silakan kalian boleh minta bantuan sama orang tua, sama kakak, pokoknya siapa aja yang ada di rumah ya. Silakan. Ini tugasnya adalah menuliskan rumah adat, daerah, dan sukunya ya. Pak Guru kasih contoh ya. Nomor 1, rumah adatnya namanya Rumah Gadang ya. Daerahnya dari Sumatera Barat, sukunya suku Minangkabau ya. Silakan kalian cari informasi ini tentang rumah adat, daerah, dan yang membuatnya atau sukunya. Silakan cari 1 sampai 10 ya. Boleh lihat Google, boleh browsing, boleh tanya, boleh lihat di buku. Pokoknya silakan kalian cari ya. Silakan cari. Oke, paham? Ya, jadi tugas ini adalah mencari nama rumah adat, daerah, dan sukunya ya. Seperti biasa, kalau sudah kalian foto kemudian kirim di grup kelas 4 ya. Jangan lewat Japri, tapi cukup di grup saja. Kapan ngumpulinnya?
ya hari ini, ya jangan besok. Ya, kapan saja, boleh malam, boleh sore, boleh siang, asalkan hari ini, jangan besok. Ya, paham belum ini? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Sekian materi dari Pak Guru. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.